Kula nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, seringkali ada pertanyaan, apakah kalau mempelajari spiritual itu harus sakti? Karena orang luhur dulu mempelajari ilmu kanuragan dulu, baru tingkat kesepuan, baru kasampurnan. Nah, sekarang kita mengulas bahwa perjalanan hidup itu selalu berkembang, evolusi. Dan manusia yang ada di dalamnya itu selalu ikut berubah, perkembangan. Jadi, apakah kalau sekarang mempelajari kasepuan, mempelajari kasampurnan, itu harus melalui kanuragan? Menurut pandangan saya adalah tidak. Karena dulu, kita kembalikan, kalau dulu orang-orang tua kita dulu, leluhur kita, untuk melakukan perjalanan jauh, belum ada transportasi. Maka perlunya ilmu-ilmu kesaktian. Seperti saibe angin. Dan kalau ada peperangan, tidak seperti sekarang ada bom nuklir, ada pistol, ada basoka, ada senapan. Kalau dulu tidak, hanya ada tombak dan keris, jarak dekat. Jarak jauhnya bagaimana? Santet, teluh, tenung. Nah, jadi kalau menurut saya, saat ini panjenengan kok masih bergelut di kanuragan, olah gerak, olah jurus, olah senjata. Itu tidak salah. Cuma dalam konteksnya panjenengan menguri-uri budaya. Tinggalan leluhur dulu. Cuma kalau dijadikan pedoman untuk naik ke kasampurnan, untuk naik ke kasepuan, itu tidak bisa menjadi pedoman. Karena sekarang transportasi sudah banyak. Kalau dulu orang memberi wejangan itu di tempat sepi, tidak didengarkan orang, karena manusia zaman dulu juga masih sedikit dan tempatnya masih luas. Kalau sekarang sudah padat. Jadi memberikan wejangan juga di tempat terbuka. Ada melalui YouTube, bisa melalui televisi. Nah, ini kan orang harus selalu berubah. Jadi apakah mempelajari kanuragan itu untuk tujuannya kesaktian? Apakah akan berguna ke depannya? Apakah akan terjadi lagi perkelahian dengan sistem dulu peperangan face to face satu lawan satu? Sangat kecil terjadinya. Sekarang itu adalah perang teknologi, perang dunia maya, akan kembali lagi seperti zaman dulu tapi dengan kondisi yang berbeda. Kalau dulu perang santet, perang di dunia maya, perang gaib, sekarang juga perang gaib. Di dunia maya ini kita saling menyerang, kita saling menjelekkan, kita saling bermain di sini. Ada yang memberikan pengetahuan, ini perang gaib. Perang di dunia maya. Tinggal bagaimana kita mau menyikapinya. Kita ambil informasi yang apa, seperti apa yang akan kita jalani, yang akan kita terima. Jadi saya sangat salut dengan saudara-saudara saya PSHT, terutama pencaksilat,
yang tidak hanya berhenti pada kanuragan. Setelah kanuragan dirasa sudah mencapai cukup, maka akan naik ke kasepuan, kemudian kasampurna. Bisa dilihat dari teman-teman PSHT, sedulur-sedulur PSHT, itu banyak yang sudah menjadi pendakwah atau spiritualis, memberikan pencerahan kepada yang lain. Jadi tidak hanya melulu gontok-gontokannya, tidak hanya melulu melatih silatnya terus, gerak kanuragannya terus, raganya dulu. Maaf, mementingkan raganya dulu, tidak. Raga penting untuk menjaga kesehatan, tapi harus diikuti sembah yang lainnya. Karena ada sembah raga, sembah cipta, sembah rasa. Yang paling tinggi adalah sembah rasa. Nah, kalau sudah mencapai sembah rasa, dia akan mencerahkan yang lain dan bermanfaat bagi yang lain. Tapi kalau masih di kanuragan, dia akan bermanfaat untuk diri sendiri. Kalau sudah sembah raga, harus meningkat ke sembah cipta. Dia menciptakan, entah itu gerak, entah itu jurus, yang bisa menjadi dasar lambaran bagi yang lain. Kemudian setelah itu, dia harus meningkat ke sembah rasa, menggunakan rasanya. Jadi bagi saya, pandangan saya, kalau panjenengan sekarang masih menggeluti di bidang pencak silat, jangan berhenti pada kanuragan saja. Tingkatkan. Terutama mulai usia-usia 30, 35 itu harus meningkatkan tingkatannya. Jangan hanya berhenti di situ. Karena itu akan mempengaruhi sikap panjenengan. Artinya kalau kita hubungkan dengan 7 cakra kemarin, panjenengan hanya baru berhenti di 3 cakra bawah, di perut ke bawah, tapi belum menggunakan perut ke atas. Nah, itu juga akan mempengaruhi sikap hidup panjenengan. Kalau biasanya kalau orang berada di kanuragan, yang diutamakan adalah egonya, merasa superiornya, merasa saya kuat, saya mampu, saya menangan, saya jagoan. Nah, itu adalah cakra 3 perut ke bawah. Bukan perut ke atas. Padahal kita diberikan piranti atau perangkat yang sebegitu istimewanya. Kenapa kita tidak menggunakannya? Nah, itulah pentingnya belajar spiritual, mempelajari 7 cakra, mempelajari alam semesta. Bahwa kita dititahkan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Kalau kita memimpin dengan hanya menggunakan 3 cakra bawah atau menuruti ego, menuruti emosi, kekarepan, angkara murkaan, maka yang terjadi di bumi ya seperti yang sekarang ini kita lihat. Jadi demikian, semoga menjadi renungan buat panjenengan semua. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran adalah milik panjenengan, sedangkan kalau kesalahan saya pribadi. Tetap dukung channel saya dengan like, subscribe, dan komen, karena dukungan panjenengan sangat berguna bagi saya demi perkembangan channel ini. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, 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 matur nuwun.